Saya tidak mau menghabiskan hidup saya mengerjakan sesuatu yang bukan yang paling saya sukai. Mmm, Dan saya ketemu, yang paling saya sukai sebetulnya adalah betul neuroscience, tapi lebih kepada cognitive neuroscience, tentang otak dan perilaku, bagaimana cara berpikir manusia. Untuk mengetahui apa yang terjadi di otak bukan dengan metode questionnaire, bukan dengan interview. Otak kita setiap hari hanya disuguhi konten-konten tidak bermakna kok. Bagaimana kita berkata, orang-orang yang setiap hari mengkonsumsi konten seperti itu dianggap sama cerdas dengan mereka yang setiap hari menerima informasi-informasi bermanfaat. mmm, Sesederhana seperti itu perkara masalah brain rot. wow wow, Itu adalah orang-orang yang kami indikasikan braking sistemnya sudah mengalami kerusakan. Braking system itu adalah salah satu fungsi dari otak depan kita. Menariknya, kalau dilihat dari struktur otak manusia, hipokampus itu ada di sisi kanan otak, ada di sisi kiri otak, di sisi dalamnya. Di depan hipokampus itu ada bagian otak namanya amigdala. mhm, Seperti satu bangunan lah dia. Amigdala ini yang sebetulnya pusat emosi manusia, sementara hipokampus itu adalah pusat memori manusia. Gampangnya seperti itu. Curiosity itu muncul dari mana? Curiosity bisa muncul jika orang itu sudah punya tujuan. halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu berkelas, ada Associate Professor Dr. Rizky Edmi Edison, PhD. Selamat datang di Suara Berkelas, berharga sekali hari ini, karena kita bakal ngomongin tentang neuroscience. Edmi Edison adalah pakar neuroscience dari Institute for Leadership, Innovation, and Investment, University Brunei Darussalam, Badan Neuroscience Universitas Prima Indonesia. Welcome to the show. Ya, terima kasih banyak sudah diundang saya kemari, Bang Bilal. Ini pertama kalinya aku mengundang orang yang memang pakar di neuroscience. Oh ya? Pertama kalinya, Terima kasih banyak, penghormatan bagi saya. ya, pakar. Dan bagi teman-teman yang nonton ini, aku rasa momen yang tepat untuk kalian belajar memahami diri kalian sendiri dari segi otak. Simple. Kalau aku belum mengenal seorang Edmi Edison, dan Edmi Edison ingin memperkenalkan diri kepada kita dalam waktu 2 menit, ingin menggambarkan dirinya sebagai apa? Misi hidupnya itu seperti apa? Oh gitu. Dalam waktu 2 menit. Saya tahu saya orangnya gabutan, Bang. Gabutan dalam artian untuk konsisten dalam satu hal dalam jangka waktu yang sangat lama itu bukan Admi banget. Suka sesuatu hal, mempelajari tapi cepat bosanan. Jadi dalam 2-3 tahun ingin mencoba hal yang baru, ingin mencoba hal yang baru. Ya itulah kira-kira. Dan rasanya saya senang berbagi dan di situ saya merasa diri saya berharga, bervalue. Itulah kira-kira ya siapa si Admi. Tapi kenapa kemudian memutuskan untuk hidup di bidang ini? Oh ini menarik ini nih. Bang Bilal tahu, kalau secara akademik, my academical background itu memang medical doctor. Kuliah saya itu dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Masuk tahun 2003. Ketahuan umur saya berapa sekarang? Oke. menjadi Oke. menjadi sarjana kedokteran tahun 2008. Lanjut periode koas, internship selama 2 tahun, menjadi dokter lah tahun 2010 bulan Februari, saya ingat betul itu. April 2010 saya langsung lanjut pendidikan doktoral bedah saraf di Departemen Bedah Saraf Jichi Medical University di Jepang. Oke. Nah, menariknya gini, Bang. Di Departemen Bedah Saraf itu, setiap hari Selasa, kami para staf itu berkumpul makan siang bersama. Ketika makan siang itu, selalu ada presentasi dari medical representative dan juga presentasi dari Center for Advanced Medical Imaging lah, di Jichi Medical University itu. Saya ingat betul, di tahun 2010 sebelum masuk libur musim panas. Satu kali mereka presentasi tentang neuromarketing. Neuromarketing. Saya suka tentang otak manusia, suka tentang manusia. Maka ketika saya masuk di kedokteran di FK Unan itu, di antara berbagai macam mata kuliah, memang yang saya suka itu hanya 2 sebetulnya, neurologi dan psikiatri. Masuk di bidang, masuk internship di tahun 2008 sampai 2010, pertama kalinya saya mendengar istilah bedah saraf waktu itu, dan saya lihat kok keren ya bedah saraf ya. Makanya saya memutuskan lanjutnya itu doktoral bedah saraf.
Suka saya mengerjakan tindakan operasi, senang saya, tidak bohong saya tidak mengatakan saya tidak suka. Tetapi di tahun 2010 itu ketika saya diperdengarkan pertama kali tentang neuromarketing, bagaimana ilmu tentang otak dan perilaku itu bisa dimanfaatkan di dunia pemasaran. Kok keren ya rasanya ya? Bukan hanya di bidang marketing, tapi juga di bidang leadership, ada juga namanya educational neuroscience. Pada saat itu saya betul-betul merasa ibarat ikan ketemu air lah. Karena sebelum masuk di Fakultas Kedokteran tahun 2003 di masa SMA, saya tuh pengen masuk hubungan internasional. Oke. Bang Bilal yang dapat, saya nggak dapat. Udah mati-matian Iya, itu iya, ikut iya. tryout segala macam. Passing grade-nya lolos sih, tapi takdir membawa saya tuh ke dunia kedokteran. Udah dari dulu pengennya HI di bidang sosial. Masuk dunia kedokteran, dalami tentang bedah saraf, tiba-tiba ketemu tuh ada kaitan antara neuroscience dengan ilmu sosial. Ya udah, menjadi PhD tahun 2015. Oke. Walaupun sudah ratusan operasi diikut sertakan di Jepang sana, tahun 2015 saya pulang ke Indonesia, saya putuskan saya tinggalkanlah dunia itu. Karena ada satu prinsip, Bang. I don't want to spend my whole life doing something that I'm not passionate most. Saya tidak berkata saya tidak suka bedah saraf, tidak. Tapi saya tidak mau menghabiskan hidup saya mengerjakan sesuatu yang bukan yang paling saya sukai. Dan saya ketemu, yang paling saya sukai sebetulnya adalah betul neuroscience, tapi lebih kepada cognitive neuroscience. Tentang otak dan perilaku, bagaimana cara berpikir manusia. Dan di ranah cognitive neuroscience, saya ternyata sangat menyukai yang namanya applied, ranah terapan. Makanya pulang ke Indonesia tahun 2015, akhirnya saya putuskan, ya sudah, saya tinggalkan dunia klinisi, saya kembangkan hal yang baru. Dan itulah berlanjut selama 10 tahun ini. Mengembangkan berbagai hal, mengembangkan instrumen pencitraan otak bersama tim dari Citek Labs yang kantornya ada di Tangerang. Lalu saya juga bergabung ke UHAMKA waktu itu, diangkat menjadi Kepala Pusat Neuroscience, mengembangkan neuroleadership, neuromarketing, segala macamnya. Dan sekaranglah berlanjut di Brunei dan juga di Kota Medan. Gitu kira-kira, Bang. Dan apa alasannya saya pindah? Saya ingin mengerjakan hal yang paling saya sukai. Itu alasannya. Aku izin pause di situ dulu karena aku senang banget ketika mendengar kata-kata neuromarketing. Ya. Dan jujur per hari ini aku belum pernah pelajari itu. Ya, Ada neuro dan ada marketing di sini. iya. Asik loh. Kenapa dia bisa menikah gitu loh? Kenapa apa yang menarik dari neuromarketing? Sebetulnya gini, Bang. Riset-riset tentang marketing, di dunia marketing sendiri ada namanya, kalau di dunia perguruan tinggi ada namanya tuh consumer behavior lah. Kita mempelajari perilaku konsumen. Itu memang sudah ada dari zaman dahulu. Tapi sekarang kenapa mulai ngetren istilah neuromarketing? Bedanya apa sih antara consumer behavior dengan neuromarketing? Satu pembeda utama itu terletak pada metodologi yang kita gunakan. Selama ini kalau kita hendak mengetahui bagaimana perilaku seseorang, menggunakan metode konvensional seperti interview, questionnaire, atau focus group discussion. Ini bukannya tidak benar, tapi akhirnya kita menyadari bahwa ada potensi bias ini yang terjadi jika kita menggunakan metode yang konvensional. Contohnya apa? Misalnya, Bang Bilal punya seorang dosen misalkan ya, zaman waktu di Aceh katanya ya. Yap. Andaikanlah dosen di Aceh itu membuat kue, lalu dibagikan kepada Bang Bilal, ditanya, enak nggak kuenya? 99% saya yakin Bang Bilal akan berkata enak, meskipun tidak. Oh itu dosennya, Yap. kalau saya bilang jelek nanti dia sakit hati bagaimana? Kita tahu ada potensi bias, ada potensi subjektivitas di sana. Disitulah akhirnya kita tahu, untuk apa kita selalu bergantung kepada apa yang diucapkan oleh mulut manusia. Mulut bisa berbohong, tapi otak belum tentu. Neuromarketing, bedanya apa dengan metode konvensional? Kalau ngomong neuro, artinya kita langsung bicara ke apa sih yang terjadi di otak mereka. Untuk mengetahui apa yang terjadi di otak, bukan dengan metode questionnaire, bukan dengan interview, tapi kita langsung menggunakan instrumen pencitraan otak. Entah itu bisa EEG, elektroencephalografi, atau FNIRS, functional near infrared spectroscopy, atau sebagainya. Atau misalnya nih, ini ada podcast. Kita tahu penonton sedang melihat layar monitor. Tapi kita tidak pernah tahu fokus mata mereka kemana ketika menonton podcast ini. Melihat wajahnya Bang Bilal kah, atau melihat wajahnya saya kah, atau tidak melihat kemana-mana. Yep. Bagaimana caranya agar kita mengetahui? Bisa dengan cara bertanya.
Tapi kalau bertanya, potensi bias ada. Maka juga ada sebuah teknologi lain yang bisa kita gunakan di bidang neuromarketing juga, namanya eye tracker. Eye tracker. Jadi kita bisa melihat sebetulnya di mana sih atensi visualnya penonton itu secara real time ketika melihat objek-objek tertentu. Dan itu sangat banyak digunakan di bidang advertising saat ini. Kira-kira seperti itulah yang namanya neuromarketing. Prinsipnya adalah kita langsung melihat perilaku manusia secara objektif dan real time. Itu yang menjadi pembeda. I get the point. Ketika misalnya aku ke mall, ketika ada brand Ya, yang mungkin bisa menarik atensi orang yang jalan, even Ya. mereka nggak beli, Ya, itu ya, berarti ya. bagian dari neuromarketing. betul. Dan itu memang ada risetnya menggunakan eye tracker. Jadi eye tracker itu sendiri kan sebuah tools ya. Toolsnya itu bisa kita letakkan di laptop. Kita hendak menilai bagaimana atensi visual ketika seseorang melihat layar monitor, atau ada yang berupa head mounted, memang dipasangkan di kepala eye trackernya itu. Jadi kita mintalah itu si partisipan untuk berjalan kemana saja, nanti bisa dianalisis tuh matanya kemana, melihat ketika ada sebuah adegan. Ada nggak studi kasus dari neuromarketing yang sudah dipelajari oleh Dr. Amy Edison Ada itu. dan sudah di-apply ke brand-brand atau perusahaan-perusahaan? Kalau di-apply ke brand, itu ada kolega saya yang sekarang ini sedang studi S3 di Jepang, tapi masih dalam tahap penelitian. Tapi ada satu lagi penelitian yang unik yang dilakukan oleh salah seorang dosen di Jakarta, namanya Pak Denny. Dia itu dulunya kuliah di S3 Sekolah Bisnis IPB ya, kebetulan saya adalah co-promotornya. Penelitiannya menarik ini. Dewasa ini, kita tahu lah yang namanya iklan itu kan tidak selalu menggunakan aktor real ya. Kita juga mulai bisa menggunakan AI. Jadi dibandingkanlah atensi visual penonton ketika melihat advertising yang mana ambasadornya yang menjadi bintang iklannya itu manusia yang real atau manusia yang di-create dengan AI. Dan ternyata jawabannya apa? Sama hasilnya. Sama. Totally sama. Jadi mau itu benaran aktris yang real ataupun yang di-create dengan AI, sama aja atensi visualnya. Apa nanti efeknya? Ketika menyusun disertasi, udah disampaikan tuh efeknya itu nanti adalah pada pembiayaan advertisingnya. Selama ini kita tahu kalau membuat advertising itu kan komponen biayanya banyak. Salah satu yang mahal itu kan membayar bintang iklannya. Lah sekarang kalau ternyata bintang iklan itu bisa di-create dengan AI dan hasilnya sama saja atensi visual penonton, yang buat apa biar mahal-mahal? Create saja dengan AI. Itu nanti muncul ada permasalahan toh. Itu saya nggak tahu gimana dunia marketingnya. Lalu ada satu hal menarik ini, saya sedikit bocorkan tapi tidak akan membicarakan risetnya seperti apa. Hendak mengetahui kekuatan branding sebuah produk, kekuatan logo. Selama ini seperti saya sebut, bisa kita gunakan dengan metode bertanya kepada orang. Dan kita tahu ada subjektivitas. Bisa nggak dengan cara objektif? Bisa dengan menggunakan eye tracker. Itu tuh yang dilakukan oleh rekan saya yang lain yang sedang studi S3 juga di Jepang saat ini, namanya Ibu Tiwi. Menarik itu, hendak melihat bagaimana sebetulnya kekuatan brand atau logo sebuah produk ketika ditampilkan secara bersamaan dari jarak perifer sampai daerah sentral. Perifer itu kan ketika kita melihat sebuah objek, saya melihat Bang Bilal. Tapi di saat bersamaan, saya tuh sebetulnya bisa melihat Kak Tasya nih di samping. Benar. Walaupun mata saya tidak ke sana. Digerakkanlah logo itu, kapan si peserta tahu ini logo apa dari jarak perifer. Di situ akan dinilai kekuatan logonya seperti apa, menggunakan eye tracker juga. Jadi menilai kekuatan brandingnya sebuah logo tidak lagi dengan interview. Kita langsung lihat sajalah bagaimana sebetulnya reaksi otak manusia. Menarik Bang. Dan itu berbiaya sangat mahal implementasinya. Tidak hanya dengan interview saja. Gimana? Seru ya obrolan tadi? Aku penasaran, seberapa serius kamu ingin berkembang? Bagi kamu yang mau nonton podcast Suara Berkelas secara offline, kita bakal bikin event eksklusif offline untuk teman-teman berkelas. Limited seats khusus untuk 50 orang yang ingin berkelas dan level up. Bagi yang penasaran event detailnya, bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Wow. Aku juga ingat ketika event nyetir atau bawa motor, ada logo warna kuning di ujung. Aku nggak lihat, tapi aku tahu warna itu apa. Kalau aku lapar, aku aja bisa belok ke sana. Gitu. Betul. Indikatornya apa, kuat atau lemah. Nah, disitulah yang didalami di neuromarketing itu. Timingnya ketemukah, atau pada jarak berapa akan ketahuankah, itu semua ternilai.
secara objektif. Oke. Tadi Mas Edmi juga menyinggung tentang EEG. Ya, Aku penasaran ya, dalam konteks neuroscience dan kita melakukan aktivitas atau karakter manusia, apakah ada hubungan sama EEG yang dimaksud tadi? gini, kalau elektroencephalografi itu adalah instrumen pencitraan otak untuk menilai aktivitas otak manusia, fungsinya secara non-invasif tanpa melukai otak manusia Mhm. secara real time. Mhm. EEG itu awalnya digunakan untuk melihat dewasa ini ya, digunakan untuk mendeteksi kasus epilepsi. Apakah kejang yang diidap seseorang itu benar epilepsi atau tidak? Kalau benar itu ternyata epilepsi, sumber kejangnya dari mana? Dari seluruh bagian otak kah atau hanya sebagian otak kah? Saya masih bisa menjawab itu karena disertasi saya dulu adalah bedah epilepsi, menggabungkan EEG dengan fNIRS. Nah, sekarang di bidang applied neuroscience, apa yang bisa kita lakukan? Ini penelitian yang pernah kami lakukan dahulu waktu saya masih di UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bekerja sama dengan teman-teman dari yayasan kita dan buah hatinya Ibu Eli Risman. Mhm. Nah, kami meneliti itu tentang seperti apa sih perbedaan karakteristik otak remaja yang terindikasi adiksi terhadap konten pornografi. Oke. Bagaimana cara kami mengetahuinya? Kami gunakan EEG, elektroencephalografi. Elektrodanya itu kami tempelkanlah di kepala partisipannya itu dengan sistem 1020 International System. Banyak macam-macam, tapi metode peletakannya itu yang paling terkenal itu adalah dengan 1020 International System. Itu adalah metodenya lah. Kami menilai itu perbedaannya antara mereka yang sudah terindikasi adiksi pornografi dengan mereka yang tidak. Dan yang namanya otak manusia itu kan luas ya, Bang Bilal ya. Pada penelitian itu, fokus kami itu pada otak depannya, di dahi kita. Mhm. Tepatnya daerah prefrontal cortex. Kami bandingkanlah antara yang terindikasi adiksi dengan yang tidak. Dalam kondisi resting state. Kami tidak memberikan stimulasi apapun. Kita perlu paham, yang namanya penelitian itu harus ilmiah dan harus etis. Kalau ilmiah tapi tidak etis, itu tidak mungkin dilakukan. Definisi etis pada penelitian kami adalah, yang paling oke itu sebetulnya adalah jika kami perlihatkan sajalah tontonan adegan-adegan pornografi, bandingkan antara mereka yang adiksi dengan yang tidak. Itu ilmiah, tapi itu tidak mungkin kami lakukan karena itu tidak etis. Benar. Maka yang kami lakukan pada saat itu adalah lakukan perekaman dalam kondisi resting state. Dalam artian kami tidak memberikan stimulasi apapun kepada partisipannya itu. Kami minta mereka hanya duduk dengan rileks, buka mata, tutup mata, lakukan perekaman selama beberapa menit, kami ekstraksi data-data yang kotor, lalu kami filter. Fokus kami hanya otak depan. Dan fokusnya itu hanya pada gelombang gamma dan gelombang theta. Kenapa kami ambil dua gelombang itu? Karena kami tahu ketika kita berbicara tentang adiksi pornografi, itu bermula dari yang namanya reward screen, whatever lah segala macam. Yang namanya adiksi itu ada dua gelombang yang berperan untuk menentukannya. Ada gamma dan ada theta. Gamma itu menunjukkan impulsif, theta itu menunjukkan penurunan aktivitasnya. Ternyata ketemu Bang. Mereka yang terindikasi adiksi pornografi, otak depannya prefrontal cortex untuk berpikir kritis, logis, dan membuat keputusan, itu kami temukan adanya dominansi gelombang theta dan dominansi gelombang gamma. Apa artinya? Dominansi gelombang gamma menunjukkan betul memang ada sifat impulsif pada mereka-mereka terindikasi adiksi. Tetapi ketika kami melihat adanya dominansi gelombang theta, itu artinya terjadi penurunan fungsi otak depannya. Mungkin karena terjadi banjir dopamin, kami tidak tahu. Ini menarik ini. Ketika berbicara tentang penurunan fungsi otak depan, fungsi apanya yang turun? Kami lakukanlah penilaian Wechsler Intelligence Scale. Membandingkan intelijensianya lah antara orang-orang yang mengalami adiksi pornografi dengan mereka yang tidak. Hasilnya apa coba? Menurut Bang Bilal? Sama aja. Mau dia atau adiksi pornografi atau kagak, sama-sama pintar. Jadi kalau ada orang berkata, anak saya juga suka nonton bokep kok ya, tapi tidak bodoh, ya memang gak akan berpengaruh faktor intelijensia. Tapi ketika tim peneliti mencoba menilai lebih lanjut terkait dengan Adolescent Sexual Activity Index, ini pernah dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya tentu harus menyebut dong nama-nama timnya. Yayasan kita dan Buah Hati, Badan Neuroscience, Pusat Neuroscience UHAMKA, Fakultas Psikologi UIN Jakarta, dan Fakultas Kedokteran UI. Itulah timnya kami berempat. Didukung oleh Kemen PPPA dan
Kemendristek Dikti waktu itu, wajarlah penyokong dana harus kami sebut. Oke, Terima kasih oke. banyak ya negara ya Ya, sudah ya, membantu ini. ya. Dan ketika kami lihat Adolescent Sexual Activity Index, ternyata di sini ketemu perbedaan mencoloknya, Bang. Mereka yang terindikasi adiksi terhadap konten pornografi memiliki peluang sangat tinggi untuk melakukan hubungan seksual belum pada waktunya Oke. dibandingkan dengan mereka yang tidak. Jadi kalau hendak adu-adu intelijensia, sama-sama pintar. Yap. Tetapi ketika menilai bagaimana perilakunya, di situ kita akan melihat perbedaan. Makanya waktu itu di tahun 2018 ya, waktu itu wakil presiden kita masih Pak Yusuf Kala ya. Kami tim peneliti diundang ke kediaman Ibu Wapres Mufidah Yusuf Kala dan di hadapan ibu-ibu menteri, namanya Oasis apa nggak salah ya. Yep. Saya paparkanlah hasil riset kami dan saya sampaikan, Indonesia itu punya program Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 mereka yang akan berjaya itu bukan kita kemungkinan sudah meninggal tahun segitu. Yep. Mereka yang akan berjaya tahun 2045 adalah mereka yang sekarang ini sedang duduk di bangku SD SMP. Yang kita khawatirkan dari konten pornografi itu bukan membuat mereka tuh bodoh atau tidak. Yang kita khawatirkan adalah mereka itu tidak bisa lagi mengendalikan perilakunya. Ketika kami menemukan adanya penurunan dominansi gelombang theta pada orang-orang yang terindikasi adiksi pornografi, itu adalah orang-orang yang kami indikasikan braking sistemnya sudah mengalami kerusakan. Braking system itu adalah salah satu fungsi dari otak depan kita. Kita itu tidak berbuat salah, Bang Bilal, bukan karena kita itu soleh atau solehah. Kita tidak berbuat salah karena kita tahu itu salah dan kita tidak berbuat. Itu ditentukan oleh otak depan kita. Salah satu fungsi otak depan kita adalah braking system. Orang-orang yang terindikasi adiksi sudah tahu itu salah, dia tidak bisa berhenti. Apa yang mau kita harapkan tahun 2045 nanti jika generasi mudanya masih seperti itu? Nah, itulah salah satu yang kami paparkanlah kepada pemangku kebijakan. Kami berdiri sebagai seorang saintis, memberikan evidence base berdasarkan data risetnya kami lah. Itu tentang salah satu riset kami dengan menggunakan EEG. Riset yang lainnya itu di tahun 2018, itu kami bekerja sama dengan Bank Indonesia Institute, mengembangkan yang namanya Neuro Leadership. Baru dengar. Nah, itu di tahun 2018 itu Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Institute ingin mengembangkan sebuah program leadership lah. Tapi mereka juga tahu nih, pengembangan leadership memberikan pelatihan kepada orang-orang, nanti efektif atau tidaknya diukur dari apa? Kalau dari questionnaire lagi, orang juga tahu kok questionnaire. Yep. Bisa nggak langsung kita lihat otak manusianya? Itulah yang kami lakukan tahun 2018 itu. Neuro leadership, pengembangan kepemimpinan berbasiskan pemahaman cara kerja otak dan perilaku manusia. Itu pun kami gunakan EEG, elektroencephalography. Pertanyaannya kenapa lagi-lagi EEG? Jawaban paling gampangnya adalah karena dengan EEG lah biayanya paling murah. Okay. Kalau kita gunakan functional MRI, emang itu keren, tapi biayanya mahal banget. Udah kita gunakan saja EEG yang paling simple dan betul-betul bisa aplikatif. Kami membandingkan aktivitas otak leader antara leader yang memiliki potensi sifat transaksional dengan mereka yang transformasional. Di era sekarang ini, Bang Bilal, membangun organisasi itu kan butuh jangka waktu yang tidak sebentar ya. Yang dibutuhkan oleh seorang leader itu bukanlah transaksional, menggerakkan orang dengan cara reward and punishment. Tapi bagaimana leader itu mampu men-sharing misi, men-sharing visi. Teman-teman itu, rekan-rekan bisa diajak bekerja bersama. Motivasinya itu memang lambat naik, tapi akan bertahan sangat lama. Itu karakter seorang transformational leader. Bank Indonesia Institute pada saat itu ingin membentuk demikian, menjadikan seorang leader itu seorang transformational leader. Bagaimana caranya? Ada nggak indikator-indikatornya? Itulah yang kami lakukan waktu itu. Transformational leadership, neuro leadership yang kami kembangkan. Dan hal-hal lain. Aku tadi sangat amazed ketika kita ngomongin tentang even kebiasaan kecil yang dilakukan oleh anak kecil, anak SD, anak SMP, anak SMA, itu akan berdampak besar ketika mereka sudah dewasa. Ya. Aku nggak kebayang mungkin para koruptor-koruptor yang sekarang sedang bermasalah di negara ini. Ya. Pernah korupsi uang Rp1.000 ketika masih kecil, we never know. Ya. Dan itu terjadi karena rentetan hal kecil yang akan berdampak kepada sesuatu yang besar. Ya. Kalau
ngomongin tentang sisi otak, aku penasaran, kebiasaan orang yang suka ngaret ya, kebiasaan orang yang selalu mageran, kebiasaan orang yang menganggap remeh suatu hal kecil yang di mana mereka mungkin kayak tadi suka nonton pornografi, dia menganggap itu hal yang biasa aja, dan dia nggak ngerasa bahwa ini suatu hal yang salah karena dia sendiri yang konsumsi dan tidak merugikan orang lain biasanya. Iya. Hal-hal seperti ini itu dipengaruhi oleh otak bagian mana? Selain tadi aku dengar ada theta, ada gamma, dan lain-lain. Bukan hanya masalah otak itu, Bang. Perkara masalah salah atau benar, ini kalau kita bicara dari struktur sosial masyarakat. Salah atau benar itu kan betul-betul sebuah value yang dibentuk oleh masyarakat sebetulnya. Setuju. Makanya kita tahu nih ada perbedaan budaya antara orang Indonesia dan orang Jepang dan negara-negara lain. Bagi orang Jepang itu salah, bagi kita fine-fine aja. Bagi kita salah, bagi mereka fine-fine aja. Jadi terkadang yang namanya salah atau benar itu dibentuk oleh kebiasaan masyarakatnya. Nah sekarang berbicara tentang masalah karet atau tidak, orang yang suka karet atau tidak. Di Indonesia itu udah hal yang wajar. Jadi kalau ada yang karet ya udahlah nggak apa-apa. Tapi coba kalau datang ke negara lain, Bang Bilal kan dulu sekolah di Jepang toh, mana ada orang namanya jam karet. Atau di Brunei tempat saya bekerja sekarang pun juga tidak ada namanya jam karet. Masyarakatnya menjaga itu semua. Suka tidak suka, kita pun sudah segan lah kalau melanggarnya. Kita pun akan ikut serta. Tapi tadi menariknya ketika Bang Bilal menyebut tentang korupsi loh. Saya agak tertarik di situ. Apakah itu terbentuk dari sifat 1000-2000? Itu bisa jadi. Tapi ada satu sifat Bang yang betul-betul sangat menarik ini. Ada sebuah sifat manusia yang dinamakan sebagai loss aversion. Loss aversion. Iya, itu adalah sebuah sifat di mana manusia itu ketika dihadapi sebuah pilihan, ia lebih memilih untuk tidak mendapatkan kerugian dibandingkan mendapatkan keuntungan. Oke. Risetnya itu dulu dilakukan oleh Daniel Kahneman, namanya peraih Nobel di bidang ekonomi kalau tidak salah ya. Contohnya begini Bang, saya kasih suatu ketika Bang Bilal berjalan keluar. Lalu di depan mata Bang Bilal ketemu tuh uang 100.000 rupiah. Bang Bilal ambil, happy toh. Yep. Anggaplah skala happy-nya Bang Bilal itu adalah dari 0 sampai 10, happy-nya itu ada di level 1. Ketemu uang 100.000 di jalan. Satu ketika, Bang Bilal berjalan, kehilangan duit 100.000. Level sadness-nya Bang Bilal itu bukan di minus 1. Dari skala 0 sampai minus 10, bukan di minus 1. Di minus 3. Ini menarik. Angkanya sama loh. Dapat 100.000, level happiness-nya 1. Kehilangan 100.000, level sadness-nya, kita kan berpikir minus 1 dong. Yep. Realitanya adalah minus 3. Manusia lebih mau menghindari ini. Loss aversion. Kasus korupsi Bang, punten banget, saya tidak mengerti hukum. Tapi dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, yang saya baca, kalau korupsi hukumannya apa sih? Paling banter nanti potongan masa tahanan katanya. Iya. Antara uang yang didapat dengan masa hukuman itu jomplang banget. Bahkan ada yang berkata, kita kerja keras-keras, sebulan dapat 5 juta. Udahlah korupsi aja sekian puluh miliar, dipotong masa tahanan, kalau dikali-kali satu bulannya bisa dapat 200-an juta dong. Iya, oke. Orang sudah kalkulasi. Maka bagaimana cara menghentikannya? Kalau dari sisi perilaku manusia adalah memang menunjukkan hukuman yang berat membuat orang memilih loss aversion. Daripada gua dapat uang korup sekian miliar, tapi kerugian gua adalah hidup gua mati, keluarga gua ikutan mati. Oh jangan, bebannya terlalu besar, saya hindari deh. Itu mungkin sisi yang bisa kita ambil. Tapi kan yang bikin peraturan bukan kita Bang. Yep. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Yep. Tapi terkadang masalah menunda atau karet itu lebih dibentuk oleh yang namanya struktur sosial. Kalau sosial sudah bisa menjaga mana baik mana yang benar, manusia sebagai bagian dari masyarakat sosial akan ikut serta nantinya. Jadi bagaimana cara merubahnya, memang tidak bisa merubah orang per orang. Memang masyarakatnya itu yang harus bergerak bersama-sama. Itu. Menariknya Mas, sekarang masih ada orang yang menganggap bahwa sekolah itu tidak penting ya, terlepas dari sisi kayak tadi edukasi tentang behavior manusia dan lain-lain. Menurut Dr. Edby sendiri, seberapa penting sekolah untuk membentuk cara pikir manusia, membentuk otak manusia, dan apakah sekolah di masa sekarang itu masih relevan? Karena akses informasi banyak sekali, podcast yang berkelas sudah luar biasa banyaknya. Betul.
bootcamp dan lain-lain juga banyak. Apakah masih relevan di era 2025? Ini pertanyaan jawabannya sangat kompleks. Tidak bisa dengan hanya satu kalimat putus ini Bang Bilal. Saya selalu menyampaikan di era sekarang justru pendidikan-pendidikan non formal melalui podcast itu sangat krusial. Kita mendapatkan informasi-informasi yang sangat aplikatif itu justru dari podcast macam ini. Yap. Tetapi mengenai masalah sekolah itu relevan atau tidak? Yang menjadi pertanyaan itu bukan relevan atau tidak, yang menjadi pertanyaan itulah sebetulnya seperti apa sih yang dilakukan pendidikan di sekolah itu? Saya adalah dosen. Dan ini ada satu hal yang menarik nih Bang. Ketika saya mengajar para mahasiswa, saya tuh selalu memiliki template pertanyaan. Di pertemuan pertama, selalu seperti itu. Dan saya mengajarkan kepada mahasiswa melalui pertanyaan template itu. Saya selalu bertanya, menurut kamu neuroscience itu apa? Biasanya siswa pertama akan berkata, tidak tahu dok. Oke lah, gak apa-apa. Saya tanya ke teman sebelahnya, menurut kamu neuroscience itu apa? Diam juga. Diam karena tidak tahu, atau mungkin karena takut, tidak tahulah. Saya tanya kepada mahasiswa ketiga di sampingnya, menurut kamu neuroscience itu apa? Dia punya keberanian itu. Dia berkata, menurut saya neuroscience itu adalah ilmu tentang otak dan saraf manusia dok. Saya sampaikan, bagus. Perkara benar atau tidak urusan nanti. Tapi saya bilang bagus dulu. Saya tanya kepada mahasiswa keempat, menurut kamu neuroscience itu apa? Biasanya mahasiswa keempat memiliki jawaban yang mirip. Mereka akan berkata, sama dok dengan dia. Entah apanya yang sama saya tidak tahu. Sama yang pertama. Sama-sama tidak tahu ya. Iya, sama nggak tahu. Saya sampaikan kepada mereka, teman-teman semua ini adalah mahasiswa. Saya yakin bukan orang bodoh, mereka yang duduk di bangku kuliah. Orang-orang yang sudah teruji SD, SMP, SMA, masuklah ke perguruan tinggi. Whatever lah kampusnya apa. Tapi yang jelas bukan orang bodoh. Yang saya lihat teman-teman ini bukan bodoh, tapi takut. Kenapa? Sistem pendidikan kita kebanyakan sudah membentuk mindset. Ketika murid diberikan pertanyaan, maka murid harus memberikan jawaban yang benar. Definisi benar adalah ada tertulis di textbook atau sesuai dengan ucapan dosen. Sementara pertanyaan saya adalah menurut kamu, bukan menurut dosen, bukan menurut textbook. Saya sampaikan kepada mereka, perlu dipahami bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak pernah ada absolut. Selalu berkembang. Dulu orang berpikir bumi itu datar. Sekarang tahu bumi itu bulat. Dulu orang berpikir namanya otak manusia itu hanya akan berkembang sampai umur 20-an. Tapi faktanya kita tahu bahwa otak manusia itu bisa selalu berkembang hingga ia meninggal nantinya. Ilmu selalu berkembang. Maka yang perlu ditanamkan adalah bagaimana teman-teman itu berani beropini, berani berpendapat. Tentunya bukan asbun dong, tapi bertanggung jawab. Masalahnya Bang, sistem pendidikan kita itu pun juga sangat bergantung kepada KPI. Betul KPI perlu untuk menjaga quality. Tapi yang terjadi adalah karena saking bergantung kepada KPI, kalau mahasiswa itu nilainya jelek, itu berpengaruh kepada nilai kampus. Kalau ada mahasiswa telat tamat, itu berpengaruh kepada nilai kampus. Sementara pengajar, si dosen, bebannya pun abrek-abreknya luar biasa. Maka apa yang dilakukan? Udahlah gaji yang tidak gede-gede amat, tugasnya terlalu banyak, ada tridharma pengajaran, penelitian, plus pengabdian kepada masyarakat. Beban sebanyak itu akibatnya dosen ya sudahlah, yang penting sudah mengajar, ya sudah, mudah-mudahan bisa lulus. Kalau nilai jelek kasih tugas agar lulus. Itu yang membuat orang bertanya, jadi gunanya kuliah apa? Ketika kita berharap mahasiswa itu bisa mengembangkan pola pikir, tapi walaupun pola pikir berkembang nilai jelek buat apa? Itu yang sebetulnya perlu kita lihat bersama-sama. Apa sih sebetulnya dikejar? Apakah nilai A yang penting? Kalau mengejar nilai A Bang, tahun 2003 saya mulai kuliah S1. Yang IP di atas 3 itu jarang Bang. Apalagi di atas 3,5. Rata-rata IP 2. Saya juga dulu IP-nya 1,9 dulunya. Nah, sekarang kebalikannya. Lebih gampang menemukan orang-orang cum laude. Setuju. Dibandingkan mereka IP 2. Kita sama-sama tahu. Entah orangnya yang makin pintar atau sebetulnya terjadi degradasi IP. Kita sama-sama tahu lah.
Yup. Saking banyaknya orang IP cum laude membuat tidak ada lagi yang stand out dibandingkan mereka. Nothing special lagi. Nothing special lagi, apa spesialnya? Oh, IP saya 3,9. Yup. Lalu kenapa? Semua orang IP-nya segitu juga. Nah, itu orang mulai bertanya-tanya lagi. Jadi relevan nggak sih? Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Orang mempertanyakan relevansi sekolah ini perlu atau tidak gara-gara outputnya seperti ini loh. Ketika kita berharap tujuan pendidikan itu kan adalah membentuk karakter, bukan mencari kerja. Ini saya menarik loh ketika ada perdebatan tentang filsafat. Tentang filsafat dan filosofi ya. Filosofi pendidikan kita itu kan bukan untuk mencari kerja sebetulnya. Yup. Filosofi pendidikan kita itu adalah untuk membentuk karakter manusia. Mencerdaskan bangsa juga. Mencerdaskan bangsa, bagaimana ia berani berpikir, bagaimana ia bisa berdialektika dengan baik, berargumen, bukan berdebat loh. Hal-hal seperti itu yang seharusnya di kampus-kampus muncul. Yang itu sayangnya, suka tidak suka kita sadari, tidak tampak lagi seperti zaman dahulu. Sementara yang namanya masalah informasi, betul. Informasi dari podcast segala macam itu lebih cepat dibandingkan buku yang ada di perguruan tinggi. Yep. Jadi kalau mengenai masalah bicara tentang streaming pengetahuan, non-formal memang jauh lebih jago. Tetapi di mana membentuk karakter, disitulah seharusnya kampus atau sekolah berperan. Yang sayangnya itu yang semakin tidak tampak. Karena sekarang berorientasi pada nilai di atas kertasnya seperti apa. Karena memang itulah yang ternilai, yang tangible. Yang namanya karakter kan nggak nampak. Itu yang sekarang ini saya lihat kurang tampak bagaimana upaya untuk membentuk karakternya. Itu yang perlu dikritisi. Saya juga ketika Dr. Ermi tadi menjelaskan tentang itu, jadi flashback nih ke fase-fase ketika masih kuliah dulu. Ya. Secara ranking, aku juga ranking akhir di kelas gitu. Even Serius? sampai, serius, ranking terakhir Mas. Ini jejak digital dan semua teman-teman tahu ya, teman-teman terdekat aku tahu. Oke. Dan even masuk ke kuliah juga IP aku masih termasuk rendah di bawah 3 dan itu jadi hal yang bikin aku inferior dalam konteks akademis ya. Ya. Tapi ada sisi willingness tersendiri untuk mengembangkan skills atau kemampuan belajar aku di luar kampus. Apakah itu penting bagi mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang menonton ini? Karena terlepas lo mau ranking atau IP lo rendah, tapi lo harus punya keseriusan terhadap satu hal nih. Apakah lo jadi atlet, apakah lo mau jadi apapun yang lo kejar gitu. Curiosity macam itu Bang yang harusnya bisa terbentuk dilahirkan dari sekolah-sekolah. Punten banget, tidak jarang saya menemukan mahasiswa yang tidak kelihatan curiosity-nya apa selain IPK tinggi. Gue yang penting mengerjakan tugas, yang penting gue belajar IP gue tinggi. Tapi di luar itu dia tidak punya skill apapun. Kita sekarang ini tahu, di dunia kerja saat ini terlalu banyak dibutuhkan skill-skill yang sayangnya itu tidak diajarkan di perguruan tinggi. Dan memang itu tidak masuk dalam kurikulum, jadi mau berbuat apa? Apa yang diajarkan di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah adalah apa yang tertera di kurikulum. Di luar itu, ya memang kita harus mencari sendiri. Dan di era sekarang yang namanya dunia kerja, yang paling dibutuhkan itu kan bukan cuma perkara gelar akademik saja Bang, justru skill yang ditonjolkan. Kalau mengenai masalah IP, mengenai masalah pendidikan, semua orang juga seperti itu. Minimal S2 kah, minimal S1 kah, Kampus IP top sekian kah, udah semuanya kayak gitu kok. Yang menjadi pembeda apa? Hanya dua, skill dan portofolio. Ini kan dua hal yang harus dicari di luar kampus. Bagaimana cara membuat orang punya ini jika ia punya curiosity? Pertanyaannya, curiosity itu muncul dari mana? Curiosity bisa muncul jika orang itu sudah punya tujuan. Gua punya tujuan targetnya nanti menjadi diplomat. Suka tidak suka, gua harus mempelajari skill-skill tertentu. Bagaimana cara menulis email yang baik. Kita sama-sama tahu lah, kadang menulis email saja suka kacau balau. Bagaimana menulis pesan yang baik antara di WhatsApp dengan berbicara. Skill komunikasi itu tidak ada kurikulum resmi kecuali di prodi komunikasi mungkin ya. Tetapi realitanya kemampuan komunikasi itu begitu krusial dalam hidup. Mau dapatkan di mana? Harusnya kan di perguruan tinggi. Bukan dalam bentuk kurikulum, tapi dalam bagaimana kita komunikasi. Sesama dosen atau antar dosen dengan mahasiswa atau antar mahasiswa, dalam organisasi mahasiswa, bagaimana cara berdialektika yang baik, bagaimana cara beropini yang baik. Lagi-lagi itu yang sepertinya mulai hilang. Mudah-mudahan tidak hilang ya, saya tidak bilang hilang sama sekali, tapi nampak sekali mulai hilangnya. Toh walaupun memang dibentuk untuk bekerja, fase perguruan tinggi tadi,
Sebenarnya salah satu skill yang dibutuhkan juga kayak tadi skill komunikasi, Ya, yaitu di dunia kerja itu sering terjadi miskom. Makanya ada yoi. toxic lingkungan yang toxic Ya, di dunia kerja atau ada saling menghujat satu sama lain. ya, Itu karena basics atau fundamental skills seperti Mas bilang tadi, ya, komunikasi itu tidak semua didapatkan oleh jurusan-jurusan di luar komunikasi. betul. Makanya ya sering terjadi kayak mental health problem, Ya. itu terlepas dari sisi komunikasi tadi gitu. Dan komunikasi pun juga perlu diketahui ketika orang berkata komunikasi, sering sekali orang hanya terpaku pada bahasa verbal. Yap, Ini setuju. sedikit saya sampaikan ya, karena saya terlanjur ngomong bahasa verbal ya. Ketika ada orang berkata, ini mumpun di podcast, orang berkata dominan otak kanan, dominan otak kiri tentang kreativitas, tentang logik segala macam, itu tolong pahami itu totally hoax. Oh really? Ya. Itu bukan Oh bukan, fakta. itu hoax. Dominan kanan, dominan kiri itu sama sekali bukan creativity, bukan tentang logik, itu semua tentang otak depan. Tapi Wow. dominan kanan, dominan kiri di dunia bedah saraf itu lebih mengacu kepada pusat bahasa sebetulnya. Kami ketika melakukan tindakan operasi waktu itu, kalau ada tumor otak di otak depan sebelah kiri, kami harus waspada. Kenapa? Untuk mengetahui di mana pusat berbahasa seseorang secara medis, itu kami perlu melakukan yang namanya WADA test. Itu melalui angiografi lah, panjang ceritanya. Ya, oke. Hanya bisa dilakukan oleh dokter-dokter. Tidak semua dokter bisa melakukan. Kalau di Jepang sana dokter bedah saraf yang melakukannya sebelum kami lakukan tindakan operasi otak. Tapi secara konsensus itu sudah ketahuan. Mereka-mereka yang memiliki bersifat non-kidal, artinya selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja. Secara konsensus, hampir semuanya pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri. Oke. Sementara mereka-mereka yang kidal, kira-kira 30%-nya memiliki pusat bahasa di otak sebelah kanan. Makanya kalau ada orang yang mengidap tumor otak di depan sebelah kiri, kami harus hati-hati dong, karena itu pusat bahasa. Jangan sampai tumor terambil tapi dia tidak bisa berkomunikasi, sayang dong. Nah sekarang balik lagi mengenai masalah pusat berbahasa itu, karena saya ngomong masalah verbal, ketika berbicara mengenai masalah komunikasi, yang perlu dipahami bukan masalah verbal talk, tapi lebih penting dari itu adalah bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal itu bukan dari apa yang saya ucap, tapi bagaimana intonasi saya berucap. Bagaimana ekspresi wajah saya ketika berbicara. Bagaimana gestur tubuh saya ketika berbicara. Itu bahasa nonverbal. Dan dalam komunikasi sehari-hari sejatinya, bahasa nonverbal itu memiliki power jauh lebih kuat daripada bahasa verbal. Oke. Buktinya, Bang Bilal punya cewek misalkan. Ceritanya sekedar contoh aja lah ya. Ya. Nanya sama pacarnya, sayang, nampak nih pacar itu diem aja. Ditanya lah pulang kampus, sayang mau makan apa? Biasanya cewek akan jawab apa? Terserah. Reaksi kita sebagai cowok rasanya pengen mati. Iya. Tapi coba Bang Bilal tanya sama teman cowoknya yang lain, bro mau makan di mana? Terserah kata dia. Fine aja kita sebagai laki-laki. Iya. Iya. Bahasa verbalnya sama, tapi yang membedakannya adalah bahasa nonverbal. Itu cewek kalau ngomong terserah, suaranya mencekam. Wajahnya nyebelin. Iya. Kita menangkap bahasa nonverbalnya. Itu melatih decision making seorang cowok. Decision making. Kita harus bawa dia kemana ini? Betul. Akhirnya dibawa kemanapun selalu salah. Melihat itu ceweknya diam aja, akhirnya bertanya lah, sayang kamu kenapa? Biasanya cewek akan menjawab, gak apa-apa. Tapi ketika menjawab gak apa-apa, kita sebagai laki-laki akan ketakutan. Iya. Karena gak pernah gak apa-apa, pasti ada apa-apa. Benar. Tapi coba tanya kepada laki-laki, fine-fine aja toh? Iya. Betapa powerfulnya nonverbal itu. Dalam komunikasi pun seperti itu. Kita dulu di zaman SD kan diajarkan ya bahasa-bahasa kiasan. Majas-majas segala macam. Majas hiperboles atau majas apalah. Bagus ya sifatnya. Nah, ucapannya bagus. Tapi nadanya ngenyek. Iya, oke. Sering sekali kita nggak dilatih itu. Kalau ada orang berkata, kok kamu marah sih? Biasanya dia akan mengcounter balik. Kan saya tidak menyebut kalimat ini, saya menyebutnya kalimat itu. Secara verbal tidak salah, tapi nonverbalnya menunjukkan ia sedang marah. Kemampuan komunikasi bukan hanya masalah verbal, tapi juga masalah nonverbal. Bagaimana kita membawakan diri, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berintonasi, termasuk salah satunya bagaimana kita menuliskan pesan di WhatsApp, email segala macam. Nah, skill-skill semacam itu, soft skill semacam itu,
tidak ada kurikulum baku. Itu yang harusnya terlatih di sekolah-sekolah, bukan dari pengalaman pahit di lapangan. Janganlah. Sebelum mereka mengalami pahit-pahit di lapangan, mereka sudah dilatih dulu di perguruan tinggi. Makanya saya selalu sampaikan, perguruan tinggi itulah tempat di mana kita seharusnya banyak berbuat salah. Jangan bikin salah di dunia nyata, telat nanti. Memang perguruan tinggi tempat kita banyak berbuat salah dan kita memperbaiki diri di situ. Itu yang sebetulnya perlu kita kritisi. Luar biasa. Tadi Dr. Amy juga menyinggung tentang fase otak-otak orang dulu dan zaman modern sekarang. Ya. Apakah ada perbedaan total otak orang-orang 50 tahun yang lalu dengan otak orang yang zaman sekarang, di mana kita setelah podcast ini mungkin akan buka handphone dan nge-scroll sosial media. Ya. Kita akan fokus ke sosial media, kemudian kita akan berkomunikasi lagi dengan orang lain. Kita akan menjalani hidup yang seperti biasanya. Ya. Apakah ada perbedaan detail di mana orang sekarang ngomongin tentang brain rot? Oh ya. Adakah studi yang terbaru yang Mas Edmi pelajarin atau lagi ngelakuin itu? Ini ada dua hal nih Bang, yang perlu kita bahas. Pertama, otak orang sekarang dengan zaman dahulu beda nggak sih? Jawabannya adalah beda. Memang ada penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dari New Zealand itu. Nama panggilannya Flynn, sehingga dikenal istilah Flynn Effect. Ia mencoba membandingkan bagaimana sih perbedaan IQ orang-orang zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan memang ternyata ada peningkatan 3 poin setiap dekade. Kira-kira seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah orang zaman sekarang itu lebih cerdas dibandingkan zaman dulu? Jawabannya tentu iya dong kalau dilihat dari nilai IQ. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa lebih cerdas saat ini dibandingkan dahulu? Di sini perlu kita ketahui, yang namanya otak manusia itu bukan hanya perkara dilahirkan bukan perkara cerdas dari lahir. Tapi kecerdasan itu dibentuk melalui proses hidup yang dia jalani. Mulai dari keluarga, mulai dari perkara bagaimana nutrisi ibu ketika hamil. Anak lahir, bagaimana nutrisi, ini ngomong cuma nutrisi doang loh. Bagaimana nutrisinya. Lalu ketika di masa kecil, seperti apa lingkungan tempat tinggalnya. Model pendidikan apa yang ia terima di keluarga. Seperti apa lingkungan tempat tinggalnya, seperti apa pendidikan-pendidikan yang ia jalani sedari kecil, les-les kursus macam apa dijalani. Itu semua membentuk karakter, membentuk kemampuan otak manusia. Makanya ada istilah neuroplastisitas. Terbentuk turun-temurun, terbentuk dari waktu ke waktu. Gizi zaman sekarang dengan gizi zaman dahulu beda. Pendidikan zaman sekarang dengan pendidikan zaman dahulu beda, selalu mengalami perbaikan. Secara society pun mengalami peningkatan, maka tidak heran jika orang-orang zaman sekarang lebih cerdas dibandingkan zaman dahulu. Memang lingkungannya berbeda kok. Bukan perkara dari lahirnya saja sudah berbeda, karena kan gizi ibu hamil berbeda ya. Secara umum memang nampak kecerdasan dibandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Lebih cerdas zaman sekarang. Tetapi ketika Bang Bila tadi menyebut brain rot, itu pun juga berbicara tentang masalah neuroplastisitas. Apa itu? Kita tahu bahwa yang namanya kecerdasan itu dibentuk oleh lingkungan. Seperti apa informasi-informasi yang senantiasa diterima oleh seseorang yang membentuk kecerdasannya. Brain rot itu lebih mengacu kepada apa informasi yang kita terima dari media sosial. Media sosial betul memberikan informasi-informasi yang bagus. Tetapi kita pun juga tidak bisa memungkiri konten-konten di media sosial itu tidak jarang yang bersifat sampah saja. Tidak ada gunanya. Hanya sekedar hahaha menghabiskan waktu scrolling. Nggak ada informasi apapun lah, nggak ada insight apapun yang didapatkan. Sehari-hari sudah itu makanannya. Ibaratnya orang setiap hari diberi input hal-hal yang bergizi bermanfaat, ini orang-orang yang setiap hari diberi input yang tidak berfaedah. Kelihatan dong bedanya seperti apa. Inilah muncul istilah brain rot. Otak kita setiap hari hanya disuguhi konten-konten tidak bermakna kok. Bagaimana kita berkata, orang-orang yang setiap hari mengkonsumsi konten seperti itu dianggap sama cerdas dengan mereka yang setiap hari menerima informasi-informasi bermanfaat. Sesederhana seperti itu. Perkara masalah brain rot. Wow. Even kita kalau punya waktu 1 jam, apakah memilih nonton Suara Berkelas atau scrolling sosmed nggak jelas, itu juga
akan menjadi suatu habit dalam waktu mungkin 30 hari ke depan. Betul, Output yang sangat berbeda. betul. Tapi menariknya gini Bang, karena tadi Bang Bilal menyebut masalah 1 jam. Yap. Sayangnya otak manusia tidak didesain untuk bisa bertahan atensi selama itu. Hmm. Attention span-nya manusia, karena di era media sosial semakin lama semakin pendek. Dari yang awalnya bisa 1 jam, bahkan ada istilah namanya Pomodoro Technique. Yap. Itu adalah metode pembelajaran di mana manusia itu ternyata harus beristirahat setiap 20 menit. Itu idealnya. Makanya kita tahu nih, kalau mengadakan sebuah event seminar berjam-jam dari pagi sampai Ya, sore, ya. yang terjadi apa? 1 jam pertama tenang. 1 jam berikutnya mulai masuk lebah. 1 jam berikutnya seperti pasar. 1 jam keempat, siapa pembicara, siapa peserta sudah tidak tahu. Karena sama-sama berbicara. Nah, sama halnya dengan belajar. Kita tahu nih, attention span-nya manusia itu semakin lama semakin pendek. Maka ketika kita hendak mengedukasi seseorang, tantangannya edukator adalah bagaimana kita bisa menyampaikan hal bermakna dalam waktu yang lebih singkat. Yes. Itu menjadi tantangan kita sekarang. Sama halnya dengan orang begitu tertarik dengan konten tidak bermanfaat dalam waktu singkat, itu pula lah mereka dalam jangka waktu yang sama tertarik dengan konten bermanfaat. Itu persaingan kita saat ini. Menyampaikan hal bermanfaat dalam waktu yang sangat singkat. Karena kalau dalam waktu 1 jam, 2 jam, siapa yang bertahan selama itu? Yap. Maka kita bikin yang pendek-pendek. Makanya kira-kira, ada Bang. ini ya, makanya sosial media semakin short gitu ya. Short form. Yoi, semakin short. Apalagi kan, bahkan kalau kita lihat insight-nya dari sosial media kan hitungannya tuh 3 detik pertama. Berapa persen orang yang bertahan di Ikutin 3 juga, detik ya, pertama. ya, Memang ya. seperti itu. Hanya karena Iya. begitu gampang lah. Kalau zaman dahulu mengganti channel di televisi, nggak menarik. Cari remote. Yap. Ternyata remote-nya tersembunyi di bawah sofa. Yap. Udah terpaksa menonton. Iya. Kalau zaman sekarang kan kagak hanya dengan jempol. Mhm. Seperti itulah kira-kira Bang Bilal. Wah, semakin banyak ilmu hari ini. Aku tadi dengar kata-kata neuroplastisitas. Ya, Neuroplastisitas ya. ya, Yang dimana setauku itu kemampuan otak untuk beradaptasi ya dengan Yoi. lingkungannya dan lain-lain ya. yoi. Apakah itu bisa dijelaskan tentang mungkin Bilal versi 3 tahun lalu dengan Bilal versi 3 tahun yang sekarang Ya. itu berbeda total dari sisi otaknya? Apakah IQ-nya bisa bertambah dan lain-lain atau memang cuma mindset doang nih growth tapi sisi otaknya lu masih otak yang sama gitu? Otak manusia itu, ini menariknya Bang. Ketika kita berbicara masalah otak manusia, ada 2 perlu kita lihat. Anatomi atau struktur dengan fisiologi atau fungsi. 2 hal ini sangat berkaitan erat. Mengenai masalah otak manusia, itu pun juga sangat mempengaruhi perilaku kebiasaan kita. Pada akhirnya, perilaku dan kebiasaan kita pun juga akan mempengaruhi kembali otak kita. Oke. Jadi, jika ada yang melihat ada perubahan karakter orang, itu bukan hanya sekedar perubahan pada mindset yang bersifat abstrak. Tapi memang otaknya pun juga mengalami perubahan bagaimana ia merespon terhadap stimulus. Karena ada potensi perubahan-perubahan semacam itu, maka yang perlu kita perhatikan bukan tentang otaknya saja, tapi apa sebetulnya yang mempengaruhi perubahan fungsi otaknya itu. Dan sering sekali orang melupakan, yang sangat mempengaruhi adalah bagaimana lingkungannya. Bukan lingkungan hanya sekedar lingkungan alam, Yap. tapi lingkungan pergaulan. Itulah sebabnya juga ini sedikit agak melenceng tapi sangat berkaitan erat. Ketika keluarga-keluarga muda hendak mencari rumah, yang perlu dicari itu bukan perkara rumah yang murah. Yang perlu dicari pertama adalah lingkungannya seperti apa. Ketika hendak mencari sekolah, yang perlu dicari itu bukan tempat SPP murah, tapi dilihat orang-orang sekolah di sana bagaimana sih karakternya. Karena itulah yang sebetulnya membentuk manusia. Seperti saya sebut tadi kita bicarakan di awal, salah atau benar itu ditentukan oleh sosial. Yap. Orang-orang di lingkungan sosial sudah terbiasa on time. Kita akan malu kalau ngaret. Setuju. Suka tidak suka kita pun akan on time nantinya. Masyarakat di sana tidak ada kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kita akan malu tidak kalau buang sampah? Iya. Berubah nggak orang yang dahulunya suka membuang sampah menjadi tidak lagi membuang sampah? Berubah. Perubahan itu selalu akan terjadi. Sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungannya. Maka tantangan kita sebetulnya bukan perkara bagaimana cara merubah otak, tapi bagaimana cara kita menentukan di lingkungan apa sih kita mau berada.
Di lingkungan yang akan membuat kita lebih baik kah, atau di lingkungan yang akan membuat kita lebih jelek nantinya? Di situ kita punya peluang besar menentukan pilihan. Mhm, mhm. Kalau aku kasih waktu 2 menit sebelum kita masuk Q&A Ya, kepada Dr. Edmi, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang merasa sudah membanjiri otaknya dengan konten-konten yang receh, atau sebenarnya mereka tanpa mereka sadari mereka tuh udah brain rot gitu. ya. Apa tandanya dan kira-kira advice apa yang bakal dikasih ke teman-teman ini? Gini Bang, ini betul-betul in my humble opinion. Yap. Ketika kita melihat konten-konten tidak berfaedah, kita melakukannya karena apa? Entah karena bosan atau karena tidak punya kerjaan. Ketika kita sudah punya target, apa yang ingin dicapai, apa yang menjadi harapan kita, hal-hal seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Ia tahu punya tujuan, ia sudah tahu apa targetnya, otomatis ia akan mencoba mencari informasi-informasi yang berfaedah untuk dirinya. Dunia media sosial itu kan sangat dipengaruhi oleh algoritma. Jika kita sudah terbiasa menonton konten-konten tidak berfaedah, otomatis yang muncul gitu-gitu lagi. Tapi kalau kita membiasakan diri melihat informasi-informasi yang berfaedah, algoritmanya pun akan membentuk demikian. Setuju. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kalau kita itu sedang tidak punya target, sedang tidak punya kerjaan? Dalam kondisi seperti itu, di sini saya bisa beri saran. Ketika muncul di fase itu, sedang susah mencari kerja, sedang tidak tahu mau berbuat apa, saran saya adalah ketika saat itu muncul, fokus pada diri kamu. Menjadi orang lebih sehat, menjadi orang lebih cerdas. Tidak usah mikirin mengenai masalah merubah dunia. Tidak usah memikirkan masalah berkontribusi terhadap perusahaan. Tidak usah dulu. Berpikirlah pada bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Jadikan diri kamu sebagai tujuan, bukan diri pasangan. Diri kamu sebagai tujuan. Cerdaskan diri, sehatkan diri, lebih banyak beribadah, banyak berolahraga. Tujuannya adalah diri kita sendiri. Nanti akan terbentuk itu perilaku-perilaku. Termasuk nanti kebiasaan ketika kita men-scrolling. Nampak hal-hal tidak berfaedah, kita langsung ganti. Nampak bermanfaat, kita bisa tahan. Kan begitu ya sistem algoritma di media sosial. Mereka menghitung berapa detik kita bertahan nih. Konten 6 detik, dan kita bertahan selama 6 detik. Mereka akan menilai kamu tertarik di topik itu. Otomatis topik-topik serupa akan muncul. Simple, kalau kita sudah punya tujuan terhadap diri sendiri, ada nampak yang tidak berfaedah, kita langsung men-scroll, tanpa berfaedah kita bertahan. Algoritma nanti akan membentuk. Kira-kira seperti itu Bang bilang. Fokus pada diri kamu. Semua orang mendambakan ingin punya teman terbaik. Tapi Ya. pertanyaannya, apakah kamu sudah menjadi teman terbaik untuk dirimu sendiri? Cakep itu. Iya. Di quotes ya. Baik Bilal. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas. Seperti obrolan aku dengan narasumber off the record. Dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Almira. Dia nanya, "Halo dok, ingin bertanya, ketika aku menghadapi sebuah kejadian, perasaannya kayak ada trauma gitu loh. Apalagi kalau misalnya ketemu orang yang selama ini pernah bikin aku kecewa, itu kayak ada perasaan judgement. Apakah itu memang relevan kalau kita ngomongin tentang otak?" Ini pertanyaan sangat menarik ini, Bang Bilal dari Almira ya. Saya akan mencoba menjelaskan tapi mencoba menghindari dari sisi psikologis ya, karena saya bukan psikolog. Tapi ada yang menarik ini tentang otak manusia. Manusia itu mengingat sesuatu, bagian otak yang terlibat dinamakan sebagai hipokampus. Bagian dari sistem limbik lah namanya. Sistem limbik yang mengatur emosi manusia. Menariknya, kalau dilihat dari struktur otak manusia, hipokampus itu ada di sisi kanan otak, ada di sisi kiri otak, di sisi dalamnya. Di depan hipokampus itu ada bagian otak namanya amigdala. Seperti satu bangunan lah dia. Amigdala inilah sebetulnya pusat
emosi manusia. Sementara hipokampus itu adalah pusat memori manusia. Gampangnya seperti itu. Ketika kita mengingat sesuatu, Bang Bilal, lebih mudah bagi kita jika sebuah momen atau kejadian itu betul-betul menstimulasi emosional kita. Dan biasanya emosi-emosi negatif. Makanya lebih mudah kita mengingat nama guru yang galak dibandingkan nama guru yang baik. Ya nggak kira-kira seperti itu. Lebih mudah kita ketika dikhianati pacar atau diberi hadiah oleh pacar. Selalu seperti itu kalau saya tanya kepada para mahasiswa. Nah sekarang kasusnya Almira, ketika melihat orang-orang yang kembali mengingatkan dia pada trauma. Manusia itu ketika mengingat sebuah kejadian, ia mengingat asosiasinya. Apa yang melekat pada kejadian itu. Misalnya, kita memiliki teman baik. Berteman baik, dan kita sangat mengingat seperti apa aroma dia. Bau parfumnya seperti apa. Suatu ketika kita ketemu dengan orang lain, dan mencium bau yang sama. Pikiran kita tiba-tiba terlempar ke teman kita yang lama itu. Nah sekarang, mengenai masalah ketemu nih sama orang-orang yang membuat saya trauma. Dalam otak manusia, ada yang dinamakan sebagai blink atau thin slicing itu. Hanya dengan secuil informasi, kita mengingat lagi kejadian-kejadian yang banyak. Nah sekarang, mengenai masalah teringat lagi pada trauma itu, memang tidak hanya perkara full kejadiannya. Hal-hal yang hanya sebagian-sebagiannya saja, bisa membuat kita teringat kepada hal-hal yang lama. Sekarang gimana sih cara kita mengatasinya? Bang, yang namanya memori itu bisa tertutupi dengan cara memori-memori baru. Masalahnya adalah manusia ketika sudah memiliki trauma, ia sendiri sulit untuk move on. Pindah dari memorinya itu. Kecuali ia memiliki pengalaman-pengalaman yang baik yang membuat ia kehilangan lagi tuh memori-memori yang traumatis seperti itu. Caranya gimana? Itu memang butuh waktu. Dan yang paling penting, kita itu punya partner, punya pendamping yang tidak toksik seperti dulu. Dengan pengalaman, memakan waktu, muncul memori-memori baru, trauma itu akan hilang. Maka pertanyaannya, bisa nggak sih trauma itu hilang? Mudah-mudahan bisa. Tapi bisa nggak dalam waktu sebentar? Itu yang sulit. Selalu membutuhkan waktu. Nah sekarang pertanyaannya pada Almira itu, kalau ketemu lagi bagaimana? Kalau ia bisa menghindar, ya hindari. Terlalu banyak tantangan dalam hidup kita toh. Kalau ada hal yang bisa dihindari, ya sudahlah, nggak usah nambah beban. Otak kita juga punya batasan, namanya itu cognitive load lah. Kalau ada hal-hal yang bisa kita kerjakan yang lebih baik, kerjakan itu dulu. Mengenai masalah ini udah tinggalkan dulu deh. Kira-kira seperti itu Bang Bilal. Karena kalau konteks Blink yang tadi, itu ada bukunya juga yang pernah aku baca. Bener. Ya, dan itu benar. Betul-betul seperti itu. Bagaimana manusia itu mengingat sesuatu karena asosiasinya. Makanya kalau kita ketemu seseorang, kok ada orang yang langsung judgment, itu bukan pengalaman pertamanya pasti. Setuju. Ia sudah begitu banyak pengalaman-pengalaman yang karakternya mirip dengan orang baru. Makanya begitu ketemu orang sebentar, orangnya seperti ini. Ya karena dia punya pengalaman. Bagaimana penampilannya, bagaimana intonasi suaranya, bagaimana pembawaannya. Orang-orang yang bisa menjudgment seperti itu biasanya adalah orang-orang yang memang sudah makan asam garamnya lah ketemu banyak orang. Setuju. Kira-kira seperti itu. Tapi kan selama ini orang menggiringnya ke arah, gue anak indigo nih, gue bisa melihat orang dari kesan pertama. Padahal banyak fakta-fakta lapangan yang aku notice, even aku sendiri, ketika misalnya melihat, wah ini konten bakal rame, itu karena ada kumpulan pengalaman ya, akumulasi pengalaman tadi yang jadi blinknya aku untuk bisa menyimpulkan bahwa, oke, ini bakal terjadi seperti ini. Betul. Even kayak ada beberapa temanku yang nikah gitu ya. Aku gak kenal misalnya pasangannya, tapi aku kayak ngeblink, wah ini is it the right one for you gitu aku tanya gitu. Tapi ada 2 tahun kemudian kayak bercerai, itu aku rasa wah blink gue ngerti. Itu jangan kan gitu Bang, pengalaman. Ketika kita bersalaman dengan orang saja, kita sesungguhnya sudah bisa menilai itu bagaimana karakter dia. Karena kan kita bukan baru pertama kali melihat orang-orang serupa. Itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Makanya bagaimana cara membawakan diri itu harus diperhatikan. Tapi tadi juga sangat-sangat tepat sih, kayak tentuin prioritas dulu, jangan semua lo ambil, atau kayak tadi misalnya ada orang yang mungkin bisa jadi melukai lagi, itu lebih milih untuk menghindari ya. Ada satu hal menarik nih Bang, ini betul-betul saya pelajari ya Bang ya, di bidang leadership lah, karena itulah yang kami kembangkan sekarang di Brunei dan juga di Indonesia toh.
Kalau hendak mengerjakan semuanya, yang terjadi apa? Tidak ada satupun yang terkerjakan. Hmm. Kalau ada orang yang ahli segalanya, itu apa artinya? Ia tidak ahli pada apapun. Mhm. If someone is expert in everything, it means he is expert at nothing. Yap. Itu betul-betul kami tanamkan di bidang leadership. Jadi kalau hendak menjadi ahli segalanya percuma. Kalau hendak mengerjakan semuanya, yang terjadi adalah tidak ada satupun yang terkerjakan. Hmm. Kita harus bisa mulai menentukan mana prioritas. Melepaskan satu ya bukan priority yang bikin hati kita remuk, ya buat apa toh? Yap. Pikirin aja hal-hal lain. Hmm. Kira-kira seperti itu, Bang. Ya, menarik. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Felix. Felix nanya, boleh tahu nggak sih sebenarnya apa itu ilmu saraf? Dan kalau disederhanakan dengan bahasa yang simple untuk orang awam, makna sains dalam memahami pikiran atau perilaku manusia dalam konteks saraf itu sebenarnya berpengaruh nggak untuk sifat-sifat dia di masa yang akan datang? Ini sangat menarik loh. Pertanyaannya saraf. bukan hanya perkara masalah saraf ya. Ini ada satu hal yang sempat ngehits lah, jadi perdebatan, diskusi yang hangat. Neuroscience dengan psikologi. Oke. Itu bedanya apa? Kalau menyebut sains itu sudah jelas ilmu pengetahuan seperti itu. Bicara masalah neuroscience itu artinya memang tentang otak manusia, saraf manusia. Tetapi ketika berbicara tentang neuroscience itu pun sangat banyak. Ada orang yang betul-betul di ranah seluler, molekuler. Ada orang-orang yang betul-betul di ranah aplikatif di ranah psikologi, dan ada pula yang di ranah sosial. Ada juga di ranah klinis. Prinsipnya ketika berbicara tentang neuroscience itu benar bicara tentang saraf. Tapi sering sekali kalau fokusnya itu pada masalah molekuler, wajar kalau ia tidak begitu paham terkait masalah applied-nya. Kalau ada orang-orang yang begitu kuat di bidang applied, wajar kalau ia tidak begitu mengerti tentang molekuler. Tapi apakah dengan mempelajari neuroscience kita bisa memahami perilaku manusia? Jawabannya adalah betul. Mempelajari psikologi, mengetahui perilaku manusia pun itu betul. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, jadi neuroscience dengan psikologi bedanya apa? Kalau dibikin berbeda total, ya nggak bisa juga. Dibilang beririsan, iya juga. Tapi fokusnya jelas beda. Kalau neuroscience itu betul-betul fokus kita pada apa yang terjadi pada otak. Dan ada nggak gabungan neuroscience dengan psikologi? Ada, neuropsikologi ada. Kita memahami terkait dengan memahami tentang perilaku manusia, tapi dilihat apa sih sebetulnya yang terjadi di otak manusia. Di era sekarang, ketika orang berbicara tentang neuroscience, tapi sesungguhnya bicara tentang psikologi, itu pun juga sebetulnya tidak salah, Bang. Kita sama-sama paham lah, kalau kita berbicara seseorang profesinya adalah psikolog, apa stigma yang muncul? Psikolog adalah tempat orang curhat. Kalau dokter tempat mengobati. Menurut point of view psikologi, dibandingkan menurut point of view neuroscience, lebih seksi mana? Lebih jelas appealing itu point of view dari neuroscience dong. Demand sekarang seperti itu. Maka wajar sekarang ini muncul seperti ada pertentangan antara neuroscience dengan psikologi itu apa? Bicara tentang neuroscience, tapi lebih ke arah psikologi. Kenapa demikian? Itu tidak salah, asalkan ada penjelasan tentang otak manusianya. Karena penjelasan secara psikologi itulah penjelasan yang sebetulnya sangat mudah dimengerti oleh orang-orang awam. Kalau saya berkata misalnya kepada Bang Bilal, tadi kasus mengenai masalah adiksi pornografi. Kami menemukan adanya penurunan kadar oksihemoglobin berdasarkan pemeriksaan fNIRS atau adanya peningkatan gelombang gamma dan gelombang theta pada daerah prefrontal cortex di daerah FP1 dan FP2 EEG. Ngerti kagak? Enggak. Susah toh? Tujuan kita mengedukasi, edukasi itu mencapai tujuan jika dimengerti Setuju. oleh orangnya. Murni dari neuroscience talk, walaupun isinya betul, tapi kalau tidak dimengerti, ya gunanya apa? Penjelasan mudahnya itu memang melalui psikologi. Bukan berarti psikologi lebih mudah, bukan itu. Paham. Penjelasannya lebih mudah dimengerti, makanya wajar banyak orang menjelaskan tentang neuroscience itu dari sudut pandang psikologinya. Nah sekarang, bisa nggak sih neuroscience itu nanti dipelajari itu si Felix nanti, kalau di Indonesia? Masalahnya begini Bang, dari data di kementerian, tidak ada namanya prodi neuroscience. Tidak ada nomenklaturnya.
Jadi kalau ada teman-teman di Indonesia hendak mendalami neuroscience di Indonesia, nggak ada tempatnya. Yang ada itu adalah peminatan atau kelompok studi. Entah peminatan neuroscience di program studi magister biomedik atau kelompok neuroscience di prodi psikologi, who knows. Di bidang ekonomi pun juga ada tuh, seperti mahasiswa saya tadi, kembangkan neuromarketing. Tapi tidak ada namanya prodi khusus untuk neuroscience. Jadi kalau ingin dalami neuroscience, ya untuk sekarang ini sayangnya, ya terpaksa harus mencari di luar. Tapi ada satu lagi pertentangan lain nih Bang. Yep. Sebetulnya bukan hanya masalah ilmu saja, neuroscience, psikologi atau kedokteran. Tapi muncul pertanyaan, siapa sih yang sebetulnya pantas disebut neuroscientist? Kalau psikolog, itu ada organisasi profesinya. Ia mengeluarkan kamu pantas menjadi psikolog. Dokter, ada organisasi profesi menyatakan kamu pantas ya menjadi dokter, surat izin segala macam. Tapi neuroscientist siapa coba? Tidak ada himpunan organisasi neuroscientist, itu tidak ada. Yep. Ketika seseorang menyatakan neuroscientist atau tidak, ia boleh dong self claim itu boleh-boleh saja. Tapi nantinya di lapangan itu akan terbukti dari riset dia apa selama ini. Bagaimana sumbangsi dia di bidang neuroscience. Kalau hanya sekedar ngomong, modal googling bisa. Tapi nanti bagaimana sih sebetulnya background, track record, itu nanti akan berbicara semuanya. Kembali mengenai masalah kasus neuroscience, pelajar itu bisa nggak pelajari perilaku manusia? Bisa banget. Dan sebaiknya memang pelajari itu agar nantinya tidak terjebak kepada pseudoscience, tidak terjebak pada hoax, seperti tentang otak kiri, otak kanan. Kira-kira seperti itu Bang. Tadi aku penasaran dan kepancing ketika kalau orang neuroscience itu ngomong kan ribet ya, berat ya bahasanya. Yo. Mungkin bisa dijembatani oleh yang psikologis tadi. Iya. Nah sekarang ada jembatan baru nih, ada storyteller, ada kreator lain-lain yang mungkin gak ada Iya. background kayak ada NLP-nya gitu ya. Science komunikator itu perlu banget Iya. sekarang. Ya. Mungkin beberapa teman-teman yang aku kenal juga misalnya ada background NLP-nya. Tapi menurut NLP ya. ya menurut Mas Edmi sendiri ya, ini tanpa menyerang siapapun, tapi aku cuma pure pertanyaan ya, Kirsty. Apakah itu berakar pada ilmu neuroscience tersendiri atau memang kalau bahasa kasarnya itu kayak pseudoscience gitu? Begini Bang, dari sejarahnya dulu. Sangat banyak teman-teman saya yang bergelut di bidang NLP. Jadi kalau dikatakan apakah itu ilmiah atau tidak, dari awal itu kita tahu itu bukan ilmiah. Bicara NLP itu sesungguhnya bukan bicara masalah ilmiah atau tidak. Bicara NLP sesungguhnya bicara tentang kepraktisan. Apakah ia itu bisa diimplementasikan dalam dunia nyata atau tidak. Sedari awal itu dikembangkan bukan bicara masalah ilmiah atau tidak di ranah akademik. NLP itu dari awal dikembangkan untuk di ranah praktikal, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana posisi kondisi otak kita mempengaruhi cara kita berperilaku. Dari awal ngomongnya tentang masalah kepraktisannya, bagaimana implementasinya. Tetapi dari namanya saja menyebut istilah neurolinguistik, kita sebagai orang-orang awam sudah bingung tuh dengan istilah neuro. Oh ini ilmiah nih. Suatu ketika tahun 2018 itu saya beserta kolega dari Bank Indonesia Institute pernah berkelakar. Istilah neuro itu keren. Suatu ketika kita bikin aja deh istilah neuro martabak agar nampak keren, nampak neuro. Ketika bicara mengenai masalah neurolinguistik, itu memang sangat appealing. Neuro itu berbicara tentang otak, linguistik berbicara tentang bagaimana cara berucap, berkomunikasi. Oh ya, neurolinguistik itu berarti sangat ilmiah. Dari awal bukan tentang ilmiah atau tidak. Dari awal itu bicara ranah kepraktisan. Kalau bicara masalah pseudoscience, perlu dipahami. Ketika menyebut itu ilmiah, siapa menentukan itu ilmiah? Dikatakan ilmiah jika itu sudah diuji. Pengujiannya itu oleh para ilmuwan saintis. Ketika hendak menguji sesuatu, maka yang perlu diperhatikan dalam proses penelitiannya apa? Mulai dari metode, penentuan partisipan, bagaimana cara analisis. Terkait masalah NLP, dia tidak berangkat dari situ. Makanya ketika ada orang berkata itu pseudoscience, betul tidak salah. Jika ada orang berkata itu tidak ilmiah, memang dari awal memang bukan buat ilmiah-ilmiahan. Dari awal itu memang untuk ranah kepraktisan. Yang menjadi tantangannya adalah kalau ada orang hendak mencoba mencari pembenaran ilmiah
hanya sekedar untuk mendukung NLP yang diyakini. Itu yang salah. Ranah ilmiah itu selalu ranah materialistis, hal-hal yang bersifat objektif dan bisa diukur. NLP bukan di ranah itu. NLP adalah ranah kepraktisan. Sepanjang kamu bisa memanfaatkannya, bagaimana cara bersikap, berkomunikasi, mengambil keputusan dan apapun itu, ya udah cukup. Kita bukan berbicara masalah saintifik untuk seseorang menjadi PhD atau menjadi dokter dan segala macamnya. Jadi begitu Bang perbedaannya. Masalah pseudoscience memang dari awal itu bukan ranah ngomong sains ilmiah kok itu. Kira-kira seperti itu. Aku masuk ke pertanyaan ketiga. Ya. Ini kayak akun second account ya. Namanya aneh ya. Hahaha 2810. Dia nanya, aku punya pasangan yang emosian. Ya. Pertanyaan simpelnya, apakah ada kaitannya atau dominan otak bagian mana yang bikin dia tidak bisa mengontrol emosi? Menarik ya. Aku nggak pernah ngeliat dari POV otak nih kalau orang emosian. Ini menarik ini, mengenai masalah kontrol emosi. Dalam hidup manusia, kalau kita berbicara mengenai masalah cognitive science, itu biasanya hanya berbicara dua hal. Otak depan, frontal lobe, dengan sistem limbik. Kita sama-sama tahu, masalah kreativitas, berpikir kritis, logik, segala macamnya itu bukan tentang otak kiri, otak kanan. Itu semua tentang otak depan. Khususnya prefrontal cortex itu, persis di atas alis kita. Lalu yang kedua, mengatur emosi. Yang berasal dari sistem limbik bagian dalam otak kita. Menariknya, ketika membuat keputusan, kita selalu berpikir bahwa yang namanya pengambilan keputusan itu adalah hal-hal yang logis. Realitanya, lebih dari 90% keputusan manusia itu sayangnya ditentukan oleh faktor emosional kita. Makanya ada orang-orang yang namanya impulsive buying segala macam lah ya. Iya nampak happy, langsung membeli. Makanya banyak nasihat, ketika hendak membuat keputusan, jangan ambil keputusan ketika kita sedang sangat happy, sangat sedih, sangat marah. Jangan. Yang perlu dilakukan, khususnya para leader, ketika hendak membuat keputusan, bukan bagaimana mengkontrol otak depan untuk logis, tapi bagaimana kita bisa mengontrol emosional kita agar kita bisa berpikir dengan logis. Nah sekarang, kasusnya HH2810 itu, 28 Oktober. Lucu ya tanggalnya ya. Sangat tepat deh. Iya, 28 Oktober. Nah, sekarang orangnya emosian. Yang namanya emosi, kita sama-sama tahu lah ya. Masa muda masih masa-masa emosi, semakin tua semakin bijak, semakin tidak emosian. Bagaimana, kenapa ia bisa mengontrol emosinya? Orang-orang yang sudah dewasa, sudah tua, menjadi bijaksana karena ia punya pengalaman. Dan ia merefleksikan diri terhadap pengalamannya itu. Perlu dipahami, orang-orang menjadi bijaksana bukan gara-gara hanya punya experience. Experience itu menjadi jembatan menuju bijaksana kalau ia mau merefleksikan dirinya terhadap pengalamannya itu. Maka ia tahu mana opsi-opsi terbaik. 2810 saya rasa sih kalau dari kalimatnya masih muda lah ya. Wajar kalau masih muda pengalaman tidak banyak. Ia justru harus banyak belajar dari pengalamannya itu agar ia nantinya bisa lebih bijak nantinya untuk tidak emosian. Dan perkara masalah emosian hubungannya apa dengan otak depan? Menariknya begini Bang, kita tahu bahwa ada dua bagian otak nih yang betul-betul berpengaruh dalam hidup. Otak depan dan sistem limbik. Sayangnya depan dan sistem limbik itu tidak bisa berjalan berbarengan. Ia berjalan tuh selalu seperti berlawanan arah. Makanya kita tahu nih kenapa sih orang-orang yang cerdas luar biasa kok tidak banyak teman. Oh dia memang nggak pandai kok, empatnya tidak ada. Ia selalu menggunakan otak depannya, akibatnya wajar. Empatnya itu seperti agak diturunkan ke bawah. Dan memang itu salah satu syarat agar orang bisa logis. Nah sekarang ketika ia sangat emosi, bagaimana caranya ia diminta berpikir logis? Oh ini emosi sedang naik kok. Maka yang perlu dilakukan adalah ia bisa menurunkannya. Sering sekali menurunkan seperti anak-anak yang lagi tantrum lah. Gimana caranya? Ya udah, ia harus belajar menerima emosinya itu. Pembelajaran emosi wajar muncul di masa-masa umur 20-an. Jadi tiba-tiba kok jadi emosi yang jadi segala macam, ia sedang mengenal dirinya. Dalam kondisi seperti itu yang bisa kita lakukan apa? Mematahkan gak ada gunanya. Ya sudah, kita dengar aja dulu, bertenang. Orang menjadi bijaksana, tidak ada yang
Dari lahir bijaksana itu tidak ada. Mhm. Bijaksana itu lahir dari pengalaman. Nah, kalau sedang emosian, ya memang itulah perilakunya. Hmm. Yang bisa kita lakukan adalah memang menunggu. Ada masa nanti dia akan turun. Ya apa boleh buatlah. Memang masa remaja seperti itu. Dari pengalamannya itulah apa yang terjadi kalau ia emosian. Di situ ia nanti akan belajar merefleksikan diri. Maka ketika ia emosi, ia bisa mengendalikan diri nantinya. Kira-kira begitu, Bang. Belajar dari pengalaman. Yoi. Yap. Nggak bisa tiba-tiba disodorin makanan doang. Mhm. Konten kan? Berarti kalau Cewek lagi marah, Iya. disodorin makanan melulu. Tapi kalau itu terus diulang-ulang sampai hari tua berarti tidak mengambil pengalaman? Iya. Tidak mengambil pelajaran? Itu betul-betul satu hal yang saya pelajari juga. Experience tidak menjadi jaminan ia akan bijak. Bijaksana itu muncul dari experience dan ia merefleksikan dirinya. Ia belajar dari pengalamannya. Apa sih yang terjadi? Kok bisa begini? Saya tuh mau jadi apa sih ke depannya? Dan itu tentang refleksi hanya akan berhasil kalau ia punya tujuan. Misalnya Bang, seseorang presentasi. Dan ia tahu nih ternyata presentasinya tidak bagus. Dia punya pengalaman presentasi tidak bagus. Apakah ada jaminan ia akan bagus ke depannya? Ada kalau ia mau merefleksikan atau belajar dari kesalahannya itu. Apa syarat agar refleksi atau pembelajaran ini berhasil? Kalau ia punya tujuan, saya ingin menjadi presenter yang lebih baik. Kalau dari awal tidak punya niat seperti itu, nggak ada gunanya pengalaman banyak. Itu yang perlu dipahami. Makanya tujuannya apa, dari awal sudah tertera. Terakhir dari aku. Ada nggak the worst advice yang pernah Dr. Edmi Edison dengar? The worst advice ya. Sangat banyak advice yang saya dengar. Dan sangat banyak yang sepertinya tidak bermanfaat. Dan ketika orang berkata mengenai masalah, saya tidak mau melakukan itu gara-gara bukan passion saya. Orang sering salah sangka tentang passion. Passion itu adalah ketika kita senang mengerjakan dan mudah, gampang. Padahal tidak demikian. Ketika kita nanti masuk ke dunia itu, kita akan menemukan sulitnya seperti apa. Ada orang-orang yang senang skating. Gue hobinya skating loh. Nanti gue pengen jadi profesional. Ia berhenti gara-gara menemui kesulitan. Oh ternyata menjadi skater yang handal sulit ya. Ia mundur lalu berkata, itu bukan passion saya. Sering sekali orang berkata passion itu hanya masalah sulit atau gampang. Ketika kita menentukan passion dan kita mau mendalami itu, suka tidak suka pasti kita akan menemui kesulitan. Setuju. Mau nggak kita melampaui itu? Dan sering sekali begini Bang, banyak orang-orang sukses. Orang-orang sukses itu bukan orang-orang yang mudah hidupnya. Orang-orang sukses itu kebanyakan, tidak semuanya ya, pasti ada yang memang dari awal sudah enak hidupnya. Orang-orang sukses itu kebanyakan, ia menemui hambatan dan ia mau melewati itu. Ia menemui kesulitan dan ia berani melewati itu. Makanya the worst advice yang saya dengar adalah jika passion itu ketika kita senang mengerjakan sesuatu saja tidak. Senang mengerjakan sesuatu dan kita akan menemui kesulitan nantinya. Berani nggak kita hadapi itu? Itu pembuktian kamu tuh benaran passion atau tidak. Passion adalah ketika kita benar-benar mau menghadapi sulitnya. Itu dari saya Bang. Yap. Berarti emang kuncinya berani nyaman dengan ketidaknyamanan. Yap, dan itu tidak mudah. Ya. Itu sama sekali tidak mudah. Terima kasih Dr. Edmi Edison. Sehat terus. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak Bang Bilal. Mudah-mudahan bermanfaat ya.